Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal dalemin nih satu buku legendaris di dunia investasi, Security Analysis edisi ke-6. Penulisnya tentu saja Benjamin Graham dan David Dodd. Betul. Sumber kita lumayan beragam ya. Ada kata pengantar dari Warren Buffett, Seth Klarman, terus analisis dari Howard Marks, Bruce Greenwald, dan iya jelas beberapa bab penting dari bukunya. Lengkap lah ya. Nah, misi kita kali ini agak spesifik nih. Kita mau gali prinsip inti Graham dan Dodd soal milih investasi pendapatan tetap, khususnya obligasi. Oke. Jadi, meskipun kita nggak punya teks lengkap bab 8 soal standar spesifik investasi obligasi, kita coba rangkai aja intisarinya dari bab-bab lain yang ada. Bab 6, 7, 9, terus tambah wawasan dari Howard Marks. Sip. Tujuannya apa? Biar kita paham betul gitu. Apa sih bedanya investasi obligasi sama spekulasi obligasi menurut kacamata mereka yang terkenal ketat banget itu. Oke, siap. Kita bedah. Siap sekali. Yang menarik tuh gimana mereka kayak bangun benteng pertahanan gitu ya. Ada standar kuantitatif minimum yang kaku, terus fokusnya ke kemampuan bertahan pas masa sulit. Pendekatan ini mungkin kedengarannya agak gimana ya, jadul gitu di pasar sekarang yang isinya instrumen aneh-aneh. Tapi prinsip manajemen risikonya, wah itu relevan banget. Mereka benar-benar usaha bawa objektivitas ke proses seleksi obligasi. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Apa sih bedanya investasi sama spekulasi kalau konteksnya obligasi? Menurut Graham dan Dodd. Kita ingatkan definisi investasi klasik mereka? Iya, 3 pilar itu ya. Betul. Pertama, analisis mendalam pakai fakta. Kedua, nah ini penting, jaminan keamanan pokok pinjaman. Dan ketiga, pengembalian yang memuaskan. Bukan yang wah, tapi cukuplah. Mengingat buku ini kan lahirnya pasca depresi besar, jadi wajar banget mereka nekenin keamanan pokok. Tepat sekali. Di bab 6 itu mereka bilang, keamanan obligasi itu bukan soal labelnya, obligasi atau ada jaminan aset apa gitu. Keamanan sejati itu letaknya di kemampuan korporasi debitur buat memenuhi kewajibannya. Jadi kemampuan bayarnya ya. Iya, kemampuan bayar. Jadi analisis fundamental bisnisnya, bisa cetak laba konsisten atau enggak, itu yang paling utama. Howard Marks juga nyorot ini di pengantarnya. Beda banget sama zaman sekarang yang banyak high yield bonds. Oh iya, yang imbal hasilnya tinggi itu. Nah, itu sering dijual sebagai investasi kan. Tapi buat Graham dan Dodd, investor sejati itu nggak boleh nuker keamanan pokok cuma demi imbal hasil lebih tinggi. Itu udah masuk ranah spekulasi katanya. Wah, tegas ya. Nah, ngomongin keamanan, mereka ini beneran nggak ada kompromi soal standar. Di bab 7 mereka bilang harus ada persyaratan minimum yang pasti. Betul, saringan awal. Ya, semua obligasi harus lolos saringan ini dulu, baru boleh dianalisis lebih lanjut. Howard Marks sampai ngutip kalimat kunci mereka. Isu-isu yang gagal memenuhi persyaratan minimum ini harus secara otomatis didiskualifikasi. Jadi defensif banget pendekatannya, bangun benteng dari bawah, bukan nurunin standar buat ngejar yield. Kenapa seketat itu ya? Karena mereka mau hindarin apa yang mereka sebut investasi orang bisnis di bab 7 itu. Semacam ilusi gitulah. Kalau imbal hasil tinggi otomatis nge-cover resiko ekstra. Asumsi yang bahaya ya. Misalnya, obligasinya bisa dikonversi jadi saham gitu. Bukan cuma karena kupon bunganya lebih tinggi. Analogi asuransinya juga oke tuh. Gimana tuh? Praktek asuransi yang sehat itu kan butuh penyebaran risiko yang luas banget. Nah, investor individu kan susah ya kalau cuma beli beberapa obligasi berisiko tinggi doang. Jadi imbal hasil tinggi ada tuh nggak cukup buat jadi alasan. Menarik analogi asuransinya. Terus prinsip kunci kedua dari bab 7 yang menurut saya penting banget. Beli obligasi berdasarkan kondisi depresi. Ini maksudnya gimana ya? Ini bukan berarti cari perusahaan yang kebal resesi ya, karena kata mereka itu hampir nggak mungkin ada. Tapi, carilah perusahaan yang bisnisnya relatif stabil dan yang paling penting, punya kekuatan finansial buat bertahan ngelewatin badai tanpa gagal bayar. Oke, jadi fokusnya di ketahanan finansial pas lagi susah ya? Betul, logikanya simple tapi sering dilupain. Semua obligasi kan kelihatan bagus pas ekonomi lagi bagus. Ujian sebenarnya ya pas kondisi lagi jelek.
Mereka belajar dari pengalaman pahit tahun 1930-an. Zaman depresi itu ya? Iya, banyak obligasi yang dulunya dianggap aman, ternyata gagal bayar. Penyebabnya macam-macam. Utang kebanyakan di perusahaan utilitas, salah ngitung margin keamanan di obligasi kereta api, atau tiba-tiba perusahaan industri kehilangan kemampuan cetak laba gara-gara siklus bisnis. Jadi fokusnya tuh ketahanan, bukan cuma potensi tumbuh pas lagi bagus, bisa tetap hidup pas yang lain pada tumbang. Oke, paham. Nah, setelah prinsip umum, kita masuk ke standar spesifik nih, yang kemungkinan besar dibahas detail di bab 8 itu ya, tapi kita rangkum dari bab 7, 9, dan Howard Marks. Salah satunya ukuran perusahaan. Ya ukuran. Minimal di zaman itu. Populasi kota sekian, pendapatan kotor utilitas sekian, kereta api, industri, ada semua. Ya, alasannya sih masuk akal ya. Perusahaan gede biasanya kan lebih macam-macam bisnisnya, akses modalnya lebih gampang, sumber dayanya lebih banyak. Tapi, nah ini penting nih, GND langsung ngasih peringatan keras di bab 7. Apa tuh? Ukuran aja nggak cukup. Mereka bilang perusahaan terbesar bisa jadi yang terlemah kalau utang obligasinya secara nggak proporsional besar. Nah, ini langsung nyambung ke standar kuantitatif berikutnya yang penting banget buat mereka. Struktur modal perusahaannya gimana? Jadi gede aja nggak jamin, harus lihat juga utangnya segede apa dibanding aset sama modalnya. Nah ini dia nih senjata andalan GND yang paling terkenal kayaknya dalam analisis obligasi. Rasio cakupan laba atau earnings coverage. Kayak kata Howard Marks dan dijelasin di bab 9, ini dianggap tes spesifik terpenting untuk keamanan. Betul. Intinya, seberapa nyaman sih laba perusahaan bisa nutupin beban bunga tetapnya? Gitu kan? Iya benar. Cara ngitungnya simple, laba yang tersedia buat bayar bunga dibagi total beban bunga plus beban tetap senior lainnya, kayak dividen preferen prioritas. Yang krusial itu standar minimum yang mereka pasang. Dan ini beda-beda tergantung industrinya. Oh ya, gimana tuh bedanya? Di bab 9 disebutin, utilitas yang dianggap paling stabil minimal 1,75 kali. Kereta api minimal 2 kali. Nah, industri yang lebih naik turun butuh minimal 3 kali lipat laba dari beban bunganya. Wow, 3 kali lipat ya buat industri. Iya. Tapi perlu dicatat juga, mereka kritis banget soal metode perhitungan yang benar. Cara ngitung yang salah, apalagi kalau ada saham preferen, itu bisa ngasih ilusi keamanan yang nipu banget. Ada contoh kasusnya di bab 9. Jadi, detail ngitungnya juga penting. Oke, jadi selain lihat laporan laba rugi lewat cakupan laba, mereka juga nengok neraca ya. Ada tes penting kedua, rasio nilai ekuitas terhadap utang, atau lihat struktur modalnya. Intinya, seberapa tebal bantalan atau cushion buat pemegang obligasi dari ekuitas di bawahnya. Betul sekali. Howard Marks kan ngutip kekhawatiran JND kalau utang obligasi secara nggak proporsional besar dibanding ekuitasnya. Logikanya sih, makin gede nilai pasar ekuitas, saham biasa, di bawah klaim obligasi, makin gede kerugian yang harus ditanggung pemegang saham sebelum pemegang obligasi kena imbas. Jadi kayak bukti komitmen pemilik itu ya, ada kulit dalam permainan. Nah, itu dia istilahnya skin in the game. Di bab 9, GND nyaranin rasio minimum lagi. Buat utilitas, nilai pasar ekuitas minimal 75% dari nilai utang. Buat kereta api dan industri, minimal 100%. Jadi nilai ekuitasnya minimal sama dengan utangnya. Lumayan tinggi juga ya standarnya. Iya, ada sih perdebatan teknis dikit di buku soal pakai nilai par atau pasar buat saham preferen pas ngitung ini. Tapi intinya sama, pastiin ada lapisan pelindung ekuitas yang signifikan. Ini kayak sabuk pengaman kedua lah setelah cakupan laba tadi. Oke, nah selain standar kuantitatif utama tadi, ada beberapa detail menarik lainnya nih. Misalnya soal obligasi underlying. Itu obligasi yang dijamin aset spesifik di perusahaan gede, kayak jalur kereta tertentu gitu. Oh iya, yang itu agak rumit ya. Nah, GND ngakuin ini kadang bisa aman walaupun induknya lagi goyang, tapi mereka anggap analisisnya terlalu jelimet dan berisiko buat investor awam. Itu di bab 6. Terus mereka juga nggak terlalu kaku soal jenis jaminan formalnya, mau pakai hipotek atau debenture obligasi tanpa jaminan aset spesifik. Buat mereka, kekuatan finansial perusahaan secara keseluruhan itu jauh lebih penting. Iya, betul. Dan jangan lupa pandangan mereka yang skeptis banget soal saham preferen, apalagi yang non-kumulatif. Itu dibahas di bab 15. Iya, yang kalau dividennya nggak dibayar hangus itu ya. Nah, itu dia. Kalau dividennya kelewat satu periode, ya udah hilang selamanya, nggak bisa ditagih di periode berikutnya.
Makanya GND nganggapnya hampir sama aja risikonya kayak saham biasa. Ini balik lagi ke prinsip substansi versus bentuk. Maksudnya? Label preferen itu nggak berarti banyak kalau hak klaimnya lemah. Kekuatan bisnis, laba yang stabil, neraca yang kuat, itu yang benar-benar penting. Bukan cuma nama sekuritasnya aja, gitu kan? Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, apa sih inti dari pendekatan Graham dan Dodd ini buat Anda sebagai investor? Bagi mereka kan, investasi di obligasi itu bukan soal ikut-ikutan tren atau ngejar yield paling tinggi ya. Ini soal disiplin. Disiplin, betul. Disiplin nerapin standar kuantitatif yang objektif dan ketat. Fokus utamanya itu ngelindungin modal Anda. Caranya, ya pasang batas minimum kualitas yang nggak bisa ditawar. Soal ukuran, cakupan laba, struktur modal, dan yang paling penting, uji kemampuan perusahaan buat bertahan pas kondisi susah. Minimalin resiko rugi dulu, baru mikir untung. Ya, dan relevansinya hari ini, meskipun ditulis di era yang beda banget ya, prinsip ini tuh kayak kompas abadi gitulah. Dalam menilai risiko versus nilai di dunia pendapatan tetap. Mereka nantang Anda buat nggak gampang terbuai sama label, imbal hasil yang wah, atau cerita-cerita pasar. Harus lihat dalamnya ya. Harus lihat kebalik itu semua, analisis substansinya. Ada margin keamanan yang cukup, Mbak. Bisnisnya cukup kuat nggak buat bertahan kalau ada badai. Ini maksa kita mikir lebih dalam. Dan ini munculin pertanyaan penting. Pertanyaan terakhir nih buat Anda renungkan. Dunia keuangan sekarang kan jauh lebih rumit ya dari zaman Graham dan Dodd. Ada high yield bonds yang kompleks, pinjaman sindikasi, produk kredit terstruktur, macam-macam lah. Yang mungkin nggak setransparan obligasi korporasi zaman dulu. Bener banget. Nah, gimana caranya Anda bisa nerapin prinsip inti margin of safety ala Graham dan Dodd ini pas nilai instrumen-instrumen modern kayak gitu? Apa aja standar minimum versi Anda di tengah kerumitan pasar pendapatan tetap saat ini? Wah, ini tantangan menarik buat dipikirin. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.